Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada mahasiswa semester 1. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Di semester ini saya akan mengajar mata kuliah konsep basis data. Sedikit saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran semester atau RPS yang dikembangkan oleh Ibu Anissa dan saya sendiri, Ibu Fitriani. Capaian belajar untuk mata kuliah konsep basis data yaitu mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan apa itu data, informasi, sistem informasi, dan software aplikasi. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui menjelaskan apa itu basis data, pengantar basis data, dan DBMS atau Database Management System. Selanjutnya, mahasiswa dapat memahami tujuan dari basis data. Selanjutnya, mahasiswa dapat memahami perbedaan antara sistem file tradisional dan sistem file database. Selanjutnya, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan mengenai apa keuntungan jika menggunakan basis data dan di mana saja perusahaan yang sudah menerapkan basis data. Mahasiswa dapat memahami, mengetahui, dan dapat menjelaskan tentang komponen utama dari pengantar basis data, pengguna atau user basis data, kebutuhan pendekatan database. Mahasiswa dapat mengetahui, memahami arsitektur pengantar basis data, abstraksi data. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan hierarki dari data. Mahasiswa dapat mengetahui macam-macam model data, diantaranya model data berdasarkan objek dan berdasarkan record. Mahasiswa dapat mengerti tentang apa model data entity relationship, simbol-simbol yang digunakan dalam model entity relationship. Mahasiswa dapat memahami dan mengerti apa itu entitas, atribut, jenis-jenis key, dan relationship yang ada pada model entity relationship. Selanjutnya, mahasiswa mampu menggambarkan proses transformasi IRD ke LRS. Mahasiswa mampu menggambarkan LRS. Mahasiswa mampu membuat tabel. Selanjutnya, mahasiswa dapat menggambarkan IRD atau Entity Relationship Diagram dan bisa mentransformasikan ke LRS atau Logical Record Structure dan bisa menampilkan tabel yang dihasilkan dari IRD yang terbentuk. Mahasiswa mampu untuk menganalisa dan bisa memahami cara membuat spesifikasi basis data untuk masing-masing tabel yang akan diimplementasikan nantinya sesuai dengan DBMS yang dipilih. Termasuk di dalamnya mampu untuk menentukan struktur filenya sesuai dengan kebutuhan. Mampu untuk bisa menentukan jenis key mana yang merupakan primary key, berapa panjang record, jumlah record, organisasi file yang digunakan. Mahasiswa dapat mengetahui perintah-perintah yang digunakan untuk mendefinisikan data. Mahasiswa dapat mengetahui perintah-perintah yang digunakan untuk memanipulasi data dan bisa mengetahui hasil dari masing-masing perintah dengan menggunakan MySQL atau SAMPP, baik menggunakan command line atau menggunakan MySQL Front 4.2 serta Microsoft Access. Terakhir, mahasiswa dapat memahami dan mengetahui model data selain model data entity relationship, yaitu model data semantik, jaringan, hierarki, dan model data object oriented. Deskripsi singkat mata kuliah konsep basis data ini yaitu membahas tentang memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang konsep dasar dari basis data, memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang arsitektur basis data, memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang macam-macam model data berdasarkan objek dan berdasarkan record,
Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa bagaimana penerapan basis data dengan menggunakan model entity relationship dengan menggunakan diagram IR atau IRD. Transformasi diagram IR ke basis data fisik, LRS, tabel yang terbentuk yang nantinya akan diimplementasikan ke dalam DBMS yang dipilih. Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang bahasa basis data dan memberikan kemampuan untuk mempraktekkan perintah DDL maupun DML dengan menggunakan software MySQL atau SAMPP, baik menggunakan command line maupun dengan menggunakan MySQL front for to. Nah, ini SAP dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-16. RPS ini bisa Anda lihat di halaman web masing-masing. Oke, kita lanjutkan ke materi konsep basis data. Materi ini disusun oleh Bu Anissa dan saya sendiri Bu Fitriani. Kredit untuk mata kuliah ini adalah 3 SKS. Untuk semester 1 mahasiswa jurusan Teknik Informatika. Definisi data. Apa itu data? Data adalah fakta atau observasi mentah yang biasanya mengenai fenomena fisik atau transaksi bisnis. Atau data bisa didefinisikan adalah ukuran objektif, atribut atau karakteristik dari entitas seperti orang-orang, tempat, benda atau kejadian. Atau data bisa didefinisikan yaitu representasi fakta yang mewakili suatu objek seperti pelanggan, karyawan, mahasiswa, dan lain-lain yang disimpan dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, dan kombinasinya. Jadi data itu adalah fakta. Fakta adalah kebenaran. Maksudnya, contohnya di sini adalah pelanggan. Di pelanggan ada data apa? Dalam yang melekat pada diri pelanggan. Ada yang pastinya nama, ada yang namanya tempat tinggal, ada yang namanya mungkin ada nomor handphonenya, atau mungkin emailnya, dan lain sebagainya. Karyawan, apa yang melekat pada diri karyawan? Fakta yang ada pada diri karyawan. Yang pastinya ada namanya, alamatnya, mungkin butuh jenis kelamin. Apalagi? Nomor handphone, email, dan lain sebagainya. Mahasiswa, apa fakta yang melekat pada diri mahasiswa? Ada NIM, nomor induk mahasiswa, ada nama mahasiswanya, alamatnya, ada jenis kelaminnya, nama orang tuanya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang namanya data. Informasi adalah data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan mendatang. Jadi informasi ini adalah data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk. Contohnya tadi data mahasiswa, ada NIM, nama, jenis kelamin, kelompok alamat ya. Dan lain sebagainya itu baru berupa data, belum ada fungsinya, belum ada kegunaannya. Agar data itu berguna, maka diubah menjadi informasi. Jadi data itu diubah, ya, diproses menjadi suatu informasi yang mempunyai arti atau bernilai atau berguna bagi si penerima.
Nah, ini gambarnya. Ada data diproses lalu menjadi informasi. Nah, itu adalah pengertian dari informasi. Data versus informasi. Informasi sebagai aset. Siapa yang mempunyai informasi akan menjadi pemenang. Sudah pasti. Apalagi di zaman teknologi sekarang. Informasi itu sangat penting. Siapa yang paling cepat, siapa yang menjadi pemenang. Informasi menjadi aset dalam perusahaan. Data sebagai sumber informasi perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan data diterapkan dengan menggunakan database. Jadi itu informasi. Sistem informasi versus software aplikasi. Sistem informasi merupakan kombinasi teratur apapun dari orang-orang, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Sistem informasi juga adalah sekelompok elemen yang saling berhubungan atau berinteraksi sehingga membentuk satu kesatuan. Contohnya, sistem informasi akademis, sistem informasi penggajian, sistem informasi persediaan, sistem informasi penjualan, sistem informasi pembelian, dan lain sebagainya. Software aplikasi yaitu program yang menentukan aktivitas pemrosesan informasi yang dibutuhkan untuk penyelesaian tugas-tugas khusus dari pemakai komputer. Contohnya spreadsheet, elektronik, word processing, PowerPoint. Nah, itu semua adalah namanya software aplikasi. Database dan sistem informasi. Manajer menggunakan pengetahuan yang diturunkan dari database untuk keunggulan kompetitif atau pengambilan keputusan. Jadi menggunakan pengetahuannya yang diturunkan dari database untuk keunggulan kompetitif atau pengambilan keputusan. Sedangkan profesional IT atau TI atau teknik informasi menganalisa kebutuhan-kebutuhan dan merancang dan mengimplementasikannya. Apa itu basis data? Secara harfiah, basis data atau database berasal dari kata basis dan data. Ada dua kata yaitu basis dan data. Basis yaitu markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul, atau bisa juga dikatakan dasar. Itu basis. Sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata suatu objek. Seperti manusia. Manusia itu ada pegawai, ada siswa, pembeli, pelanggan. Barang, hewan, dan lain-lain direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Nah, contohnya ini. Ada data pegawai, ada data pembelian, ada produksi, ada penjualan. Ini datanya. Digabung menjadi basis data atau database. Basis data dapat didefinisikan dalam sejumlah sudut pandang seperti himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat digunakan kembali dengan cepat dan mudah. Atau kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Atau kumpulan file atau tabel yang saling berinteraksi yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Nah, itu pengertian basis data. Basis data dalam lemari buku atau
basis data dan lemari buku atau arsip. Studi kasus. Mr. X memiliki perpustakaan pribadi yang diletakkan dalam sebuah lemari buku yang besar. Karena jumlah bukunya ratusan, dia kebingungan untuk mencari buku yang dibutuhkan dan mencatat buku-buku yang dipinjam oleh rekan-rekannya. Apa yang Anda sarankan kepada Mr. X supaya perpustakaannya dimiliki lebih menjamin kemudahan dan pengelolaannya? Yang pertama, melakukan pengelompokan atau klasifikasi buku yang dimiliki. Yang kedua, memberikan penomoran kode tertentu untuk masing-masing buku, nilainya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, menempatkan buku-buku dengan urutan tertentu agar mudah untuk dicari. Basis data dan lemari buku memiliki prinsip kerja dan tujuan yang sama. Prinsipnya adalah pengaturan data atau buku, dan tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data buku. Nah, dari 3 saran yang diberikan ini tujuannya untuk memudahkan atau mempercepat dalam pengambilan buku. Sama dengan basis data. Hanya kalau arsip buku atau lemari buku ini kita lihat di rak. Tetapi kalau basis data kita lihat di folder atau directory di dalam laptop atau PC. Suatu media penyimpanan atau hard disk dapat menempatkan lebih dari satu basis data, dan tidak semua bentuk penyimpanan data secara elektronik dikatakan basis data. Jadi tidak semua ya yang ada di hard disk kamu itu dinamakan basis data. Ya. Setiap data elektronik itu apakah sama dengan basis data? Ini ada studi kasus. Contohnya, Badan Administrasi Kepegawaian di PT XYZ selalu menggunakan komputer, yaitu aplikasi Microsoft Word dan Microsoft Excel untuk mencatat data-data kepegawaian, organisasi, dan penggajian. Bisakah dikatakan PT XYZ telah menerapkan basis data? Jawabannya apa? Belum tentu. Karena di dalam pengelolaannya belum tentu terdapat pemilahan dan pengelompokan data sesuai jenis dan fungsi data. Nah, kalau seandainya PT XYZ ini sudah melakukan pemilahan atau dipilih-pilih datanya, antara data kepegawaian dipisah, organisasi dipisah, penggajian bisa. Nah, itu bisa dikatakan basis data. Tetapi ini belum tentu, karena di sini tidak dijelaskan bahwa data-data tersebut dipilah atau dikelompokkan. Contoh pemilahan, misalkan di sistem akademis ada data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, data perkuliahan. Nah, ini data semua ini tidak digabung, tetapi dipisah berdasarkan jenis atau fungsinya. Data mahasiswa ya data mahasiswa, data dosen ya disimpan ke dalam data dosen, data mata kuliah disimpan ke dalam data mata kuliah, data perkuliahan yang disimpan ke dalam data perkuliahan. Nah, itu sedikit dari saya mengenai basis data. Demikian materi pertemuan pertama. Nanti saya akan lanjutkan di video berikutnya untuk materi pertemuan kedua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.